Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Dan kali ini saya akan membahas kenapa kok dulu saya, kalau sahabat-sahabat saya atau teman-teman dekat saya spiritual itu memanggil saya dengan Empu Badar Besi. Itu sebenarnya begini saudaraku, ada sedikit ceritanya. Sahabat-sahabat saya itu atau spiritual yang membidangi tentang hikmah atau yang suka dengan jenis-jenis benda bertuah dan sebagainya itu semenjak kenal saya dulunya kan taunya koleksi saya itu yang banyak jenis batu badar saudaraku. Taunya mereka itu seperti itu karena mereka berpikir Gus Edi itu koleksinya jenis batu badar itu banyak sekali dan beragam jenisnya batu badar itu punya saudaraku. Jadi sahabat-sahabat saya itu akhirnya kalau memanggil saya itu Empu Badar Besi, kalau tidak begitu ya dengan sebutan Gus Edi, seperti itu. Dulu awalnya memang saya suka sekali saudaraku dengan benda-benda bertuah. Yang penting barangnya asli ori, terutama barang-barang peninggalan kuno saudaraku. Dan jenis batu badar itu memang saya sengaja saya koleksi. Ada juga yang barang peninggalan asli kuno, ada juga yang sebagian jenis batu-batu badar itu saya dapat melalui ritual, bahasanya dengan puasa saudaraku. Karena orang-orang dahulu itu untuk mendapatkan benda bertuah itu dengan cara puasa dan dibarengi dengan doa tertentu agar benda yang diinginkan itu bisa didapat, seperti itu saudaraku. Kan beda kalau zaman sekarang. Bedanya di mana Gus? Begini saudaraku, jenis badar besi atau badar besi selonata kalau zaman dulu sama zaman sekarang itu beda saudaraku. Badar besi selonata zaman dulunya kalau zaman sekarang itu beda. Nanti akan kita bahas bedanya di mana. Muntah besi juga itu beda saudaraku. Muntah besi jimat orang-orang kuno dahulu sama muntah besi yang sekarang itu beda. Begini saudaraku, kalau muntah besi itu kan biasanya terkenal di daerah Sulawesi ya saudaraku. Kalau orang-orang dulu itu biasanya yang dipakai muntah besinya dan yang lain kak seperti bergore atau apa itu rata-rata barangnya peninggalan. Kalau tidak seperti itu saudaraku, itu barang turun temurun. Kalau orang-orang dahulu itu dapatnya itu bahasanya pakai ritual khusus. Kalau zaman sekarang muntah besi itu kalau di Sulawesi itu kan memang sengaja dicari di lereng-lereng gunung atau sungai saudaraku, memang diburu, dibolang lah bahasanya, itu dijadikan jimat. Makanya muntah besi yang sekarang itu bahasanya ya seperti itulah. Kalau dibawakan ke orang biasanya itu
ada mantranya lah, pakai doa yang inilah, pakai doa yang itu. Sebenarnya kalau barangnya kuno, sudah barang yang sudah dibawa orang-orang dulu itu tidak memakai doa dan sebagainya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan sebuah muntah besi yang asli, kalau orang zaman dulu itu, yaitu tadi sudah ada caranya khusus. Tidak asal dicari di lereng-lereng gunung seperti orang-orang sekarang. Makanya banyak muntah besi yang sekarang itu bahasanya tidak aktif dan seperti seperti batu hias lah. Karena itu tadi sudah tidak pas untuk mendapatkan muntah besinya, itu tidak pas. Bedanya di situ sudah. Makanya muntah besi yang sekarang kalau sama yang barang zaman dulu, apalagi barang itu turun temurun, itu sangat beda sekali. Dari tuahnya itu beda sekali, saudaraku. Seperti itu ya, saudaraku. Semoga saudara-saudara kita yang awam itu paham. Dan kalau badar besi Selonata yang sekarang sama yang dulu juga beda, saudaraku. Bedanya ya seperti muntah besi itu tadi, saudaraku. Kalau zaman dulu itu memang, kalau orang Jawa ya, saudaraku, itu pakai puasa dulu, pakai ritual. Jadi memang tidak asal dapat seperti sekarang, itu beda, saudaraku. Karena kalau badar besi Selonata yang jelas itu, kalau di Pati Jawa Tengah, memang kan pusatnya di Pati Jawa Tengah, itu adanya di Petilasan, saudaraku. Di Petilasan memang dari fisik batunya memang sudah bertuah. Cuman rata-rata yang banyak dijual online itu tadi, saudaraku, barangnya juga tidak aktif. Dan banyak juga sih yang bertanya di kolom komentar itu, biasanya kalau video yang saya unggah kan banyak, Gus, gimana caranya mengaktifkan muntah besi, atau bagaimana caranya mengaktifkan badar besi Selonata. Kenapa saya tidak menjawab, saudaraku? Situ kan cari apa ya biasanya, kepengen tahu caranya. Kalau kepengen tahu caranya, harusnya saudaraku sudah punya ilmunya belum? Karena untuk mengaktifkan jenis-jenis benda bertuah, jenis badar besi Selonata dan jenis-jenis badar yang lainnya itu ada ilmunya khusus, saudaraku. Makanya saya kadang kalau bertanya di WA atau lewat WA, saya sarankan pakai minyak pengaktif kodam. Itu yang praktis, saudaraku. Jadi nggak usah ribet untuk belajar ilmu mengaktifkan jenis-jenis benda bertuah, itu susah sekali, saudaraku. Langka sekali. Itu termasuk ilmu pamungkas dan tidak diajarkan ke sembarang orang. Seperti itu ya, saudaraku. Jadi saudaraku sudah paham ya istilahnya seperti itu. Jadi jangan disamakan ya, saudaraku, muntah besi yang peninggalan zaman dulu dan yang muntah besi zaman sekarang, atau badar besi Selonata yang memang peninggalan sama badar besi Selonata yang baru dapat, itu beda, saudaraku. Begitupun benda-benda asli kuno, saudaraku. Benda-benda asli kuno itu tidak bisa dibedakan atau disama-samakan dengan barang yang sekarang, saudaraku. Karena apa? Karena barang sekarang itu barang palsu. Kok dibedakan? Emang saudaraku sudah tahu dari tuahnya benda itu. Makanya jangan disama-samakan, yang jelas jauh beda. Intinya seperti itu. Karena barang kuno itu sudah istilahnya
Di samping barang bersejarah, tuahnya zaman-zaman dulu juga sudah terbukti. Kan seperti itu. Kalau zaman sekarang paling meskipun dites moni kan sama penjualnya. Belum tentu kalau di mahari orang itu terbukti, karena kalau barangnya benar-benar biasanya itu penjual juga mengunggah video dari pemahar itu. Rata-rata kan tidak ada, saudaraku. Seperti itu ya, saudaraku. Yaitu tadi, saudaraku, awal mula saya disebut Empu Badar Besi karena koleksi badar besi saya itu sangat banyak sekali, dan waktu itu juga saya ya terima apa adanya, karena menurut saya memang ya seperti itu, memang kenyataannya koleksi saya itu banyak sekali jenis-jenis batu badar. Dan asal usulnya ya seperti itu tadi, saudaraku. Ada juga yang barang peninggalan, ada juga yang melalui proses dengan ritual puasa atau bahasanya dengan doa penarikan, seperti itu, saudaraku. Semoga saudaraku paham ya kenapa kok Gus Yedi itu, atau di channel Empu Badar Besi itu, Gus Yedi kok punya channel kok namakan Empu Badar Besi itu, asal usulnya seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.